Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Di pertemuan terakhir kita sudah belajar bagaimana cara membuat halaman menu utama di aplikasi pengelolaan data siswa, yang mana halaman menu utama ini nanti kita gunakan untuk mengakses semua form yang sudah kita buat dalam pembuatan aplikasi pengelolaan data siswa ini. Sejauh ini kita sudah membahas secara detail mengenai fitur dasar yang ada di pemrograman Delphi 7. Namun dari segi fungsionalitas, sejauh ini sebenarnya kita hanya mempunyai modul siswa, yaitu fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pembuatan, edit, dan penghapusan data siswa. Sedangkan data-data yang berhubungan dengan data siswa seperti kelas dan lain-lain masih belum kita buat. Untuk itu, di pertemuan kali ini kita akan belajar membuat sebuah modul kelas yang nanti kita gunakan dalam proses penginputan data siswa. Pada pembuatan modul kelas ini, kita tidak akan membahasnya per fungsi seperti pada saat kita membuat modul siswa di pertemuan sebelumnya, tapi kita langsung saja membuat small script untuk modul tersebut. Semua penjelasan saya berikan secukupnya saja, karena pada dasarnya caranya sama seperti pada saat kita membuat modul siswa. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya ya, biar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Langkah pertama, kita membuat dulu sebuah tabel siswa di database siswa yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, dengan cara mengklik create, kemudian pilih tabel, kemudian klik view. Di sini saya namakan misalnya tabel kelas T kelas, kemudian saya oke. Kemudian di sini saya masukkan misalnya kode kelas, tipe datanya saya kasih short text, kemudian field setnya saya kasih 10. Kemudian di bawahnya saya kasih field nama kelas. Tipe datanya tetap kita pakai short text, kemudian field setnya saya kasih 15. Kemudian kita close. Terus kita simpan. Baik, tabel kelasnya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke project Delphi-nya. Langkah pertama, kita membuat dulu sebuah form dengan cara mengklik new form. Kemudian kita simpan. Kita cari folder belajar Delphi yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Di B, kemudian di folder belajar Delphi. Di sini unitnya saya kasih to kelas, kemudian saya simpan. Terus di form 1 ini di bagian captionnya saya rubah namanya menjadi form kelas. Kemudian di bagian name-nya saya rubah menjadi app kelas. Terus di bagian alignnya, di bagian align saya ubah menjadi custom. Kemudian di border icons saya bikin false. Sekarang kita tinggal masuk mendesain form kelasnya. Caranya sama seperti kita membuat form siswa pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat caranya di link deskripsi video ini. Untuk menghemat durasi waktu, videonya saya percepat. Kita sesuaikan dengan form siswa yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, supaya nanti tata letaknya dia tetap konsisten. Kita lihat. Baik, hasilnya sudah sama. Sekarang ini kita close. Kemudian setelah formnya kita buat, kita atur koneksinya. Pertama kita ke Adobe Connection, kita taruh di sini. Kemudian di login formnya kita bikin false. Setelah itu Adobe Connection-nya kita klik 2 kali, pilih build, kemudian pilih Microsoft Jet 4.0. kemudian kita cari database yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Nama database-nya siswa. Kemudian kita klik 2 kali, URL-nya kita hapus, kemudian kita coba tes koneksi, berhasil. Kemudian kita oke. Kemudian di bagian connected-nya kita bikin true, maka dia sudah berhasil terkoneksi. Kemudian
Di bawahnya kita tambahkan lagi add dataset. Setelah itu di data akses kita pilih data source. Di add dataset ini connectionnya kita pilih add connection 1, kemudian dokumen teksnya kita pilih tabel kelas, kita oke, kemudian kita aktifkan menjadi true. Kemudian di add dataset 1 ini kita klik 2 kali buat menampilkan field yang kita sudah buat di tabel kelas. Klik kanan, pilih add all fields, maka fieldnya sudah tampil. Kemudian di add dataset, di bagian name-nya kita rubah namanya menjadi add kelas. Kita enter. Kemudian di data source 1, di datasetnya kita pilih add kelas. Terus kita ke bagian DB grid, kita ke bagian event. Di data source-nya kita pilih data source 1, maka field database-nya tampil. Untuk merubahnya kita klik 2 kali. Di sini kita pilih add all fields. Kemudian di kode kelas kita ke property. Di bagian title kita pilih to center, kemudian kode kelasnya kita rubah kode kelas. Kemudian nama kelasnya kita pilih ke tengah. Terus kita rubah nama kelas, kemudian kita enter. Baik, ini sudah berhasil terkoneksi ke database. Sekarang kita masuk ke scriptnya. Pertama di bagian onCrypt, scriptnya seperti ini, add kelas. Saya kasih variabel dulu, baru ke datanya boolean. Setelah itu di tombol tambahnya di atas begin saya kasih variabel var, variabel a tipe datanya string. Kemudian satu lagi variabel saya kasih b tipe datanya integer, koma. Kemudian di bawah begin ini ketika kita klik tambah, maka yang aktif cuma tombol simpan. Kliknya seperti ini. Baik teman-teman, untuk script tombol tambahnya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke tombol simpan. Di sini scriptnya seperti ini.
Baik, ini skrip simpannya sudah kita buat. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita ke data kelas, kemudian kita tambah, kita masukkan misalnya kelas 5, kemudian kita simpan, maka dia sudah berhasil disimpan. Kemudian kita masuk ke tombol ubah. Kemudian kita masuk ke script coding hapus. Setelah tombol hapus, sekarang kita ke bagian debug grid-nya, di bagian on cell click. Skripnya sama seperti di pembuatan form siswa sebelumnya. Skripnya seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah membuat skrip di tombol tambah, kemudian di tombol simpan, di tombol ubah, tombol hapus, tombol batal, dan tombol keluar. Skripnya kurang lebih sama seperti kita membuat form siswa di pertemuan sebelumnya. Sekarang coba kita running. Saya simpan dulu, kemudian saya running. Kita menguji dulu dari skrip yang kita buat tadi apakah masih ada error atau tidak. Kemudian kita ke menu master, kemudian saya pilih data kelas, terus kita tambah, kita masukkan misalnya kelas 1, kemudian kita simpan, data berhasil disimpan, kemudian kita tambah lagi misalnya kelas 2, terus kita simpan, maka tombol tambah dan tombol simpannya sudah berhasil berfungsi dengan baik. Sekarang coba kita ubah. Saya ubah, saya kasih misalnya kelas 3, terus saya simpan, maka data berhasil berubah. Kemudian kita hapus, maka datanya berhasil terhapus. Baik teman-teman, itu tadi cara membuat modul kelas pada aplikasi pengelolaan data siswa. Bagi teman-teman yang baru bergabung, apabila masih bingung dengan apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.